Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan say hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman seseorang yang di sini kita panggil saja namanya Rian. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah untuk kali ini datang dengan judul Hantu Jembatan Rel Kereta Api. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Suatu saat ketika aku dan temanku sedang ingin menuju ke suatu tempat. Ketika itu, aku memilih lewat rel kereta api supaya lebih cepat dan waktu itu aku belum diizinkan untuk menaiki motor. Di saat setengah perjalanan, pas di bawah lorong jembatan terlihat sepi dan sunyi. Aku dan ketiga temanku merasa merinding saat terdengar suara tokek. Tokek itu berbunyi lain dari tokek biasanya. Entah itu godaan dari makhluk gaib atau cuma halusinasi kita semua. Setelah terlihat ujung lorong, kami mencium bau kemenyan. Dan pada malam itu kami lupa bahwa malam itu adalah malam satu suro. Yang menurut orang Jawa adalah malam di mana saat semua pusaka dibersihkan. Aku langsung merinding, badan terasa panas dingin, tangan mulai berkeringat. Perasaan itu sekejap hilang setelah kami semua melihat orang yang sedang memancing ikan di jembatan sungai rel kereta api. Akhirnya lega, ada juga orang lain di sini, kata temanku. Tapi tak lama kemudian muncul kembali bau tak sedap setelah kami berjalan membelakangi orang mancing tersebut. Kami mampir sejenak di warung kopi dekat rel. Dan kami bertanya tentang jembatan sungai itu. Bu, emang sungai itu banyak ikannya ya kalau malam hari, ucapku. Sungai mana dek? Ucap ibu penjual itu. Itu yang sebelah timur itu loh, ucapku kembali. Oh, yang itu. Kalian tahu nggak? Belum lama ini ada seorang bapak-bapak terlindas di rel itu saat hendak memancing, kata ibu si penjual itu. Aku dan temanku langsung terdiam. Dulu di jembatan itu sering terjadi kecelakaan disengaja ataupun tidak sengaja dek, kata ibu penjual. Tapi tadi kami lewat sana bu, ada seorang bapak-bapak yang sedang memancing ikan. Memang kami tak melihat wajahnya. Setelah lewat di belakangnya, kami mencium bau tak sedap bu, kata temanku. Padahal dari tadi sore ibu di depan warung loh dek. Nggak ada seorang pun yang lewat ataupun memancing, ucap ibu penjual. Kami pun terdiam beberapa detik setelah mendengar ucapan ibu penjual tadi. Seorang dari temanku memberanikan dirinya untuk melihat kembali ke arah jembatan. Dek, 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 suara jantungku berdebar kencang. Setelah temanku maju ke depan, dengan badan gemetaran dan berkeringat dingin, aku mencoba menyusul dari belakang. Saat temanku yang ada di depan melihat dengan senter kecil dan diarahkan ke posisi bapak-bapak yang sedang mancing itu, tiba-tiba sudah tak ada, entah kemana perginya. Suasana menjadi sangat merinding ketika kereta api lewat di seberang rel. Ada 2 jalur rel kereta. Hawa dingin pun datang sesaat kereta sudah melintas. Zi, ayo cepat kembali ke warung, ucapku. Ntar, gue masih penasaran kemana ya menghilangnya bapak-bapak tadi, ucap temanku. Ya udah gue tinggal, ucapku lagi. Saat aku kembali ke warung, jam sudah menunjukkan pukul 22 lewat 41 menit. Dan kami batal pergi ke suatu tempat gara-gara tadi. Sesaat kemudian, temanku pun berjalan ke arah barat, melewati warung tempat aku mampir tadi. Seolah-olah temanku tak melihat kami, dan saat aku panggil, dia tak merespon. Aku dan kedua temanku lainnya mengejar. Saat dipanggil beberapa kali, temanku yang bernama Fauzi tidak menjawab. Woi Zi, kemana lu? Ucap Dadan, salah satu temanku. Fauzi hanya terdiam dan terus berjalan lurus ke barat sambil menyusuri rel kereta api. Beberapa meter dari warung tadi ada kereta menuju arah timur dan tepat di depan arah Fauzi. Awas Zi, di depan ada kereta, ucapku. Fauzi awas, kata Dadan. Kami berteriak keras, dan Fauzi tetap saja tak mendengarkan teriakan kami. Ronald temanku tiba-tiba berlari menggapai Fauzi, sedangkan jarak antara kereta semakin dekat. Aku langsung menyingkir dari rel, dan terpaku melihat kejadian aneh itu. Kereta melaju kencang dan sudah berulang kali membunyikan klakson. Aku dan Dadan hanya bisa terdiam, kaki kami tak bisa digerakkan melihat Ronald dan Fauzi. Kelak! Suara dari kereta yang sedang mengarah ke Ronald dan Fauzi. Fauzi, Ronald! Aku pun berteriak demikian.
Detik-detik kematian kedua teman kami pun sudah lewat. Hanya tersisa potongan-potongan tubuh teman kami. Darah berceceran di mana-mana. Sempat aku tak kuasa melihat kepala Ronald terlepas dari tubuhnya. Kami kembali ke warung sambil gemetaran. Dan beberapa menit kemudian, polisi datang menginterogasi kami. Kami pun diberi tumpangan pulang ke rumah kami. Dan di sana kami ditenangkan. Esok harinya aku dan Dadan melayat ke rumah Ronald dan Fauzi. Sampai proses jenazahnya dikuburkan dengan layak. Itulah tadi sebuah pengalaman yang mengerikan dan mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidup. Sebuah pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini, bahwasanya kita harus menjaga sikap dimanapun kita berada. Terlebih lagi di tempat-tempat yang dikenal angker dan wingit. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setamak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.